Council of Europa karena adanya revolusi-revolusi pada selama 1848. Selain itu, telah muncul juga tekanan kelompok-kelompok kepentingan ekonomi terhadap polisi yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga Kanselir Jerman Otto von Bismarck mengusulkan Jerman menjadi pusat keseimbangan Eropa pada saat itu dan bertujuan menjadikan Jerman sebagai pemimpin Eropa. Pada tahun 1878, Otto von Bismarck menjadi perantara dalam konflik Austro-Rusia dan mengundang mereka ke dalam Kongres Berlin, Jerman. Kongres tersebut dihadiri oleh 5 negara, yaitu Rusia, Inggris, Prancis, Austria, dan Jerman. Hasil dari kongres tersebut ialah Jerman menjadi pusat dalam mengendalikan perdamaian dunia. Berdaulat di Kongo Zaire pada tahun 1885 sampai 1906. Selain sumber daya alamnya, sumber daya manusia yang tersedia di Kongo yang cukup banyak juga membuat Raja Leopold II dari Belgia sangat tertarik untuk menjadikan Kongo sebagai daerah kekuasaannya. Setelah Leopold II menjadi raja, ia pun memohon kepada parlemen Belgia untuk membangun koloninya. Pada bulan September, tepatnya tahun 1876, Leopold II menyelenggarakan konferensi Berlin yang bertujuan untuk membahas masa depan Afrika. Leopold pun menyerukan penjelajahan dan pemberdayaan orang Afrika. Para delegasi yang terdiri dari perwakilan negara asing yakin dan memuji Leopold II sebagai pemimpin Eropa untuk misi kemanusiaan di Afrika. Pada tanggal 25 Februari 1885, ketika konferensi Berlin ditandatangani, Kongo dialokasikan kepada Leopold II sebagai satu-satunya pihak netral yang terlibat dalam konferensi itu. Dengan itu, Leopold II pun berhasil mendapatkan Kongo. Leopold pun menggunakan gelar raja yang berkuasa dari negara bebas Kongo. 3 kerajaan Belgia di bawah kekuasaan Raja Leopold II membeli wilayah Kongo di Afrika, serta memperbudak penduduknya secara brutal dan menjual semua hasil alamnya yang berupa karet dan gading. Setidaknya ada 10 jiwa yang tewas akibat dari eksploitasi dan keganasan Leopold II yang sangat tidak wajar ini. Kita dua akan menjelaskan tentang kekuasaan pemerintah Belgia di Kongo atau Zaire pada tahun 1908 sampai dengan 1910. Kongo adalah satu-satunya koloni yang dimiliki oleh Belgia. Sesudah mendapatkan Kongo, langkah pertama yang dilakukan oleh Belgia adalah dengan melakukan pembaruan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari penduduk bumi putra. Dalam bidang ekonomi, tetap berlaku eksploitasi seperti yang terjadi pada zaman pemerintahan Raja Leopold II, di mana kaum modal, pedagang dan banking besar memegang peranan penting dalam perekonomian. Untuk keperluan perdagangan dan perekonomian, komunikasi dimajukan antara Kongo dan daerah tetangga lainnya dengan membuat jalur kereta api dan jalur air. Pembaruan bidang sosial juga diusahakan dengan mendirikan sekolah-sekolah. Tetapi dalam pelaksanaannya, pendidikan diarahkan kepada aspek-aspek praktis. Dengan kata lain, sekolah-sekolah yang didirikan hanya terbatas pada sekolah dasar dan teknik untuk sekedar dapat membaca, menulis, berhitung, dan mengetahui tentang masalah-masalah kesehatan dan pertanian sederhana. Selanjutnya adalah Belgia memperluas wilayah kekuasaan. Dalam kasus Rwanda dan Burundi, imperialisme barat pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 sibuk untuk melakukan pembagian wilayah atas benua Afrika. Raja Leopold II pada saat itu melakukan penetrasi ke pedalaman. Akhir abad ke-19, orang-orang Belgia telah menduduki daerah di sekitar Sungai Sifu dekat Rwanda. Tetapi timbul sengketa dengan penduduk Bumi Putra dan orang-orang Belgia memutuskan untuk mengundurkan diri dan
juga dalam waktu singkat mereka ingin merebut kembali daerah tersebut. Pada tahun berikutnya mereka kembali untuk merebut daerah Rwanda, tetapi kekuasaan Jerman telah tertanam di daerah tersebut, sehingga terjadi sengketa antara orang Belgia dan orang Jerman. Raja Leopold II menerima baik adanya kekuasaan Jerman di daerah tersebut. Pada tahun 1903, Jerman menyerang Burundi, tetapi Burundi kalah sehingga Rwanda dan Burundi dimasukkan sebagai provinsi di Afrika Timur Jerman. Sesudah Perang Dunia Pertama berakhir, LBB memberikan daerah mandat Rwanda dan Burundi kepada Belgia, karena pada saat itu Jerman harus menyerahkan koloni Jerman yang ada di Afrika kepada LBB. Hal ini tercantum pada Perjanjian Versailles. Nasionalisme rakyat Kongo. Kolonisasi Belgia di Kongo menyebabkan rakyat di sana menjadi korban. Penduduk Kongo harus bekerja di industri yang didirikan oleh pemerintah Belgia. Agen pemerintah menyandra keluarga mereka sampai pekerjaan mereka selesai. Untuk memprotes hal tersebut, banyak penduduk yang melakukan pemberontakan. Penduduk Kongo juga banyak kehilangan hak kepemilikan tanah mereka. Pada saat Perang Dunia Kedua, Kongo dipisahkan dari Brussels. Kesempatan ini dipergunakan oleh buruh kulit putih dan buruh kulit hitam untuk memperbaiki kedudukan mereka. Pada tahun 1942 dibentuklah organisasi Serikat Kerja yang didirikan oleh buruh kulit putih. Namun pada tahun itu juga terjadi pemukulan di kalangan buruh kulit hitam. Buruh kulit hitam ini menuntut upah yang lebih tinggi. Namun pemogokan tersebut berhasil diatasi dengan jalan kekerasan dan pertumpahan darah. Bukan hanya pemogokan buruh, tetapi di Lüneburg pada tahun 1944 terjadi revolusi di kalangan angkatan perang yang kemudian diikuti oleh pemogokan di Matadi pada tahun 1945. Pergerakan nasional menuju kemerdekaan. Di Kongo ada Patrice Lumumba yang mempunyai visi nasionalisme, lintas etnis dan lintas golongan sebagai fondasi negara yang mula-mula perlu diperjuangkan untuk merdeka. Pada tahun 1955, ia mulai aktif di gerakan politik. Pemicunya adalah kebangkitan negara-negara berkembang pasca Perang Dunia Kedua. Tetapi pada tahun 1956, ia ditangkap atas tuduhan penggelapan uang sebesar $2.500 di kantor pos tempatnya bekerja. Akhirnya, Lumumba ini dipenjara selama 12 bulan ditambah dengan denda. Jeruji besi tersebut justru kian mengeraskan sikap anti-imperialisme dalam dada Lumumba. Lumumba akhirnya mendirikan Partai Movement Nasional Congolais atau MNC pada awal Oktober 1958 atau tak lama setelah ia bebas. Ia segera menempati posisi sebagai ketua partai. Kebaruan yang dibawa partai adalah gagasan nasionalis tanpa sentimen etnis. MNC ingin perjuangan bersama kaum anti-imperialis se-Kongo bisa terbangun tanpa sekat sektarian. Gabungan karisma pribadi dan orasi Lumumba yang memikat membuat partai tersebut cepat meraih popularitas. Orang-orang juga tertarik dengan gagasan pan-afrikanisme yang dibawa Lumumba. Pada bulan Desember 1958, ia menghadiri konferensi rakyat seluruh Afrika pertama di Ghana, di mana ia bertemu dengan para nasionalis dari seluruh benua. Keinginan untuk merdeka makin terbendung. Setahun setelahnya, pemerintah Belgia mengumumkan program menuju kemerdekaan Kongo dengan mula-mula menyelenggarakan pemilihan lokal pada 1959. Lumumba dan kaum nasionalis lainnya menganggapnya sebagai taktik Belgia untuk menaikkan pemimpin boneka yang nantinya tidak proaktif tapi pro kepentingannya ke Belgia. Mereka kemudian menyerukan boikot pemilu. Pemerintah Belgia merespon dengan represi. Kekacauan di Stanleyville sekarang
Kisangani membunuh 30 orang. Lumumba dipenjara dengan tuduhan sebagai dalang di balik kerusuhan tersebut. MNC mengubah taktik. Mereka memutuskan ikut pemilu dan menang besar di Stanleyville. Pemerintah Belgia menyelenggarakan konferensi meja bundar di Brussels pada Januari 1960 untuk mendiskusikan nasib Kongo. MNC diundang tapi menolak datang tanpa kehadiran Lumumba. Lumumba dibebaskan dari penjara kemudian diterbangkan ke Brussels. Hasilnya menggembirakan. Kongo akan merdeka pada 30 Juni 1960. Pemilu nasional diselenggarakan 1 bulan sebelumnya untuk menentukan partai pemenang yang akan menjadi pemerintahan mandiri pertama. MNC menang. Reputasi Lumumba meroket tajam sebagai figur nasionalis paling matang. Meski ada beberapa usaha untuk mencegah kekuasaan MNC, Lumumba berhasil membentuk pemerintahan pertama Republik Kongo pada 23 Juni 1960. Berganti menjadi Republik Demokratik Kongo sejak 1965. Saat itu juga ia dilantik sebagai Perdana Menteri pertama.